Ya, saudara, tempat pembuangan akhir sampah Punggur tidak hanya sekedar sebagai tempat pembuangan akhir sampah dari seluruh penjuru Kota Batam. Dari tumpukan sampah yang setiap hari datang menyimpan secercah harapan bagi para pemulung yang menggantungkan hidupnya di sana. Berikut laporan Rizka Arisinta Permatasari dan Putri Yulianti Amini dari TPA Punggur, Kota Batam. Tempat pembuangan akhir atau biasa disingkat dengan TPA merupakan sarana lokasi pembuangan bagi sampah yang telah mencapai tahap akhir. Tempat ini seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai tempat yang kotor dan berbau karena dipenuhi berbagai macam sampah. Di balik pandangan masyarakat terhadap lautan sampah, TPA menjadi sumber penghasilan bagi mereka yang sehari-hari berjibaku di sana. Bagi mereka, TPA bukan lagi sekedar tempat pembuangan akhir sampah, melainkan harapan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Kota Batam memiliki tempat pembuangan sampah sendiri, terletak di Kabil Kecamatan Nongsa, bernama TPA Punggur. Berada sejak tahun 1995, TPA ini berdiri di tanah seluas kurang lebih sekitar 48 hektar. TPA Punggur saat ini menampung 700 hingga 800 ton sampah dari seluruh penjuru Kota Batam setiap harinya, mulai dari sampah domestik atau rumah tangga hingga sampah industri. Untuk pembuangan sampah industri, kita punya zona tersendiri, jadi kita bedakan. Ini zona sampah domestik ya, sampah rumah tangga. Kalau zona sampah industri di bawah. Nah, karena dia kas ya, sampah industri itu kas, perlu pengawasan sendiri dia. Ini ada limbah-limbah B3 atau apa kan. Bagi masyarakat sekitar TPA Punggur, tempat ini menjadi ladang untuk mencari nafkah bagi mereka, terutama bagi para pemanfaat atau pencari barang-barang bekas untuk mereka olah atau dijual kembali. TPA yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ini memberi kebebasan bagi para pemulung untuk dapat mengais rezeki di gunungan sampah ini. Akan tetapi, para pemulung harus tetap mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Aturan yang sudah ditentukan oleh dinas ini. Satu, jarang merokok. Dua, ya, pada zona yang sudah disediakan itu sangat orang-orang ekonomi semua. Iis merupakan salah satu di antara puluhan pemulung yang menggantungkan hidup keluarganya pada lautan sampah di TPA Punggur ini. Meski harus menahan panasnya matahari dan bau menyengat sampah, hal itu tidak menyurutkan semangatnya berjibaku memilah sampah yang dapat dimanfaatkan. Terbukti Iis telah menekuni pekerjaan ini selama 20 tahun. Jika sedang beruntung, dalam sehari Iis dapat mengumpulkan 10 hingga 15 kg sampah plastik, botol, barang lainnya yang dapat dijual. Dari sampah yang ia kumpulkan, Iis akan mendapatkan imbalan dari pengepul berkisar antara 1.000 hingga 1.200 rupiah per kilonya. Dengan penghasilan tersebut, Iis mengaku hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan perut saja. Dari hasil mulung ini mencukupi kebutuhan sehari-hari nggak ya, Bu? Ya sebetulnya kalau untuk makan alhamdulillah. Cuman ya sekarang ini kan tahu sendiri cuaca macam gini ya kan, kedua barang kurang ya bisa cukup untuk makan lah, kalau untuk naro-naro bisa.
Setiap hari, Iis dan teman-temannya bertemu dan berinteraksi langsung dengan sampah yang kerap tidak mereka sadari ada ancaman terhadap kesehatan. Meski demikian, masih banyak stigma negatif dari masyarakat terhadap mereka. Setahu selama ini ya belum pernah. Ibu Masih belum. kita bersyukur masih ada orang dari pihak luar ya, banyak yang ngasih sembako lah macam gitu. Kita kan masih bersyukur alhamdulillah sama yang di atas ya kan. Masih ada yang merhatiin lah. Seperti kita ini kan termasuk hina lah istilahnya, tapi masih banyak orang merhatiin. Boleh ceritain suka duka bekerja di sini nggak? Hah? Suka dan duka bekerja di sini. Kalau suka dukanya ya ada lah. Sukanya kita kan suku apa kan di sini ada. Jadi kita kan jadi ibaratkan kalau di sini nggak kita pandang orang lain kan kayak keluarga kita sendiri. Soalnya kan hari-hari di sini nggak bindanya kita sama bapak ini kan kayak aku udah tua nganggap dia anak kan macam gitu. Ini juga baik sama kita kan, suka ngasih arahan, baik sama pemulung. Alhamdulillah deh. Kalau dukanya Bu mungkin ada. Ya kalau dukanya kalau kepanasan, kehujanan, kadang kita jatuh ya namanya juga itu biasa lah orang kerja kan. Mungkin Tapi kalau selama ini banyak masih bersyukur lah, banyak orang kasihan sama kita. Kadang nasi itu seminggu sampai 2 kali ya. Iya, pagi-pagi nasi. Nasi dari luar lah. Yang jelasnya tiap hari Jumat ada. Nah, tapi alhamdulillah selama ini nggak ada tuh yang ngehina-hina sama kita orang. Sejak TPA Punggur menjadi pembuangan akhir sampah, orang-orang seperti Iis sangat diperlukan. Mereka sangat membantu memilah dan memilih sampah yang sulit terurai. Kota Batam hanya bertumpu pada TPA Punggur ini sebagai pembuangan sampah, tanpa adanya solusi pengolahan kembali. Tindakan yang telah dilakukan sejauh ini baru penimbunan dan composting. Untuk sampah sebanyak itu, perlu solusi dan tindakan yang lebih besar. Diperkirakan, TPA ini hanya dapat menampung sampah dari seluruh penjuru Kota Batam 5 hingga 8 tahun ke depan. Lalu setelah itu, akan dibawa kemana sampah di Kota Batam ini? Demikian tim liputan Batam TV melaporkan.